Yo, what up, welcome back to my channel dengan gue Azam di channel Maulana Azam. Di video kali ini gue bakal bahas tentang curhatan sekaligus bocoran di UTBK 2021 pada hari pertama ini, tanggal 12 April 2021. Oke, jadi di sini gue bakal bagiin kalian banyak curhatan dan juga mungkin ada beberapa bocoran. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung kita ke yang pertama. Yang pertama, Inggris. Gak ada di PK-nya kan ya? Oke, yang pertama ini ada tweet dari SBMPTN Fest. Sebenarnya SBMPTN Fest ini merupakan kayak suatu bot komunitas yang dia generate tweetnya itu berdasarkan DM dari seseorang. Yeah. Jadi di tweet yang pertama ini itu adalah Inggris nggak ada di PK kan ya. Sebenarnya pas awal gue baca itu gue agak bingung karena ya kalau bahasa Inggris tuh memang bukan bagian dari subtes PK atau pengetahuan kuantitatif. Melainkan biasanya bahasa Inggris ini termasuk ke yang bacaan-bacaan gitu, entah PBM atau PPU, gue agak lupa. Cuman biasanya bahasa Inggris nggak ada di dalam subtes PK. Tapi kalau misalkan maksud dari tweet ini, pertanyaannya itu adalah apakah soal pengetahuan kuantitatif ada yang berbahasa Inggris? Maka kalau misalkan berdasarkan pengalaman gue itu nggak pernah ada soal pengetahuan kuantitatif yang menggunakan bahasa Inggris karena ya memang udah out of the context banget sih. Cuman ya mungkin di tahun selanjutnya bakal ada yang campuran bahasa Inggris karena sebenarnya orang-orang sudah mulai menduga-duga hal ini dan mungkin saja akan terjadi di suatu masa. Oke, kita langsung lanjut ke tweet yang kedua. Sebenarnya ini bukan tweet sih. Ini lebih kayak postingan yang kedua, sebaran soal. Oke, jadi gue dapet info perihal waktu dan sebaran soal nih teman-teman. Cuman di sini yang bisa kita highlight itu adalah fisika yang ada 13 soal. Nah ini agak aneh ya, soalnya kayak seingat gue di tahun 2019 tuh soal TKA, mat sains, fisika, kimia, biologi itu semuanya dipukul rata. Cuman kalau berdasarkan bocoran ini sih itu fisikanya hanya 13 soal yang biasanya ya sekitar 15 sampai 20 soal. Terus juga di sini sudah ada waktunya teman-teman untuk PBM sendiri itu 17 menit, PPU 16 menit, dan yang uniknya lagi bahasa Inggris menjadi satu subtes tersendiri. Ya sebenarnya ini sama sih kayak kayak UTBK tahun 2020 yang mana bahasa Inggris menjadi subtes tersendiri, namun nanti pada saat scoring dia akan bergabung dengan entah PPU atau PBM, gue nggak paham kalau soal scoringnya itu seperti apa. Cuman memang bahasa Inggris ini dia dibikin subtes sendiri di UTBK. Cuman kalau sini sih katanya soalnya ada 15 soal dengan waktu 22,5 menit. Yang mana ini lama banget ya. Tapi untuk bacaan-bacaan sih pasti nggak akan kerasa karena kalian pasti bacanya juga akan muter-muter, pusing sendiri. Berdasarkan pengalaman gue sih pasti kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke yang ketiga. TO susah, UTBK lucu. Wah, agak aneh nih ya. Ini agak ambigu karena ya apakah karena saking susahnya kita jadi mentertawakan soal atau lucu karena memang soalnya melawak. Terus ini yang nge-replay nih. Lucu gimana Nder? Jangan-jangan ada soal ikatan cinta. Tadi katanya di soal PU atau PPU ada narasi tentang nikahan Atta. Oke, ini sebenarnya agak mustahil ya kalau misalkan ada soal tentang nikahan Atta Halilintar karena nikahannya baru sedangkan soalnya pasti udah dibuat lama banget ya. Ya kita ambil saja sebagai lawakan. Mungkin ini yang disebut dengan soal lucu. Mungkin. Hai. Oke, anyway kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal UTBK sama TO MIPI susahan mana? Ini tetap dari SBMPTN Fest. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang soal UTBK sama TO Pahamify, TO MIPI ini apa? TO MIPI ini itu adalah TO Pahamify yang mungkin videonya bisa lo cek di sini. Gue udah sempat nge-review tentang TO Pahamify. Oke, jadi pertanyaan soal UTBK sama TO MIPI susahan mana? Oke, di sini udah ada beberapa balasan yang mungkin bisa jadi testimoni teman-teman. Yang pertama itu ada balasan dari @nebu, nggak tahu lah. Dia balas mipinder, artinya Pahamifinder, Pahamify sender tuh yang ngirim manifestnya. Pahamifinder itu mah soal dibikin untuk nggak dijawab. Ya, emang Pahamify sesusah itu ya? Kalau seingat gue sih dulu 2020 gue sempat pakai Pahamify dan menurut gue nggak susah itu. Mungkin sekarang karena ada TKA jadi susah banget ya. Mungkin. Iya. Terus di balasan kedua, MIPI sih emang susah. Selesai ngerjain TO MIPI tuh kayak separuh jiwa hilang, setengah ruh melayang. Terus dibalas lagi sama si Anggita DN atau Natalia namanya.
serasa jadi orang paling goblok kalau TO MIPI. Buset. Jangan sampai kita membayar sesuatu itu untuk menjadi goblok. Jangan. Walaupun gue tahu ini bercanda, cuman jangan ya, jangan. Seharusnya kalian jadi makin pintar karena kalian ngerjain soal yang lebih susah dan pembahasannya juga menarik. Kita lanjut ke balasan yang ketiga. Nah, di balasan yang ketiga ini dia cukup membantu ya. Balasannya tuh gini, teman-teman. Susah MIPI, maksudnya susahan MIPI. UTBK gampang banget, saking gampangnya jawabannya sama semua. Di sini agak ambigu awalnya. Cuman dibalas lagi oleh PPO Rapiski atau Ilif dengan bunga matahari. Aku mahamin kalimat kamu. UTBK kayaknya kalau ada teksnya juga nggak terlalu panjang, tapi dirancang jawabannya itu buat bikin ngecoh atau mirip-mirip antar jawabannya. Bener gitu nggak? Terus diklarifikasi lagi dong sama si replyer pertama. Iya bener gitu, nggak sepanjang soal yang di MIPI atau tryout online gitu, lebih gampang dipahami, tapi jawabannya ya gitu, mengecoh banget sampai bingung milihnya. Nah ini yang sangat membantu sebenarnya dari video ini. Jadi kayak ini semacam bocoran ya, bahwa soal-soal di UTBK itu percayalah nggak terlalu panjang. Namun memang agak susah untuk dijawab karena jawabannya bener-bener mirip teman-teman. Kayak pengalaman gue 2019, 2020 UTBK itu emang bener-bener mirip banget. Saking miripnya di tahun 2020 gue agak mabok jawabnya. Kayak gue selesai ujian tuh kayak ragu-ragu ini gue bener nggak ya jawab ini, karena jawabannya itu literally emang bener-bener mirip banget sampai kita pasti terkecoh sih kalau misalkan kita nggak fokus. Maka dari itu nanti kayaknya penting banget buat ngejaga fokus dan tidur yang cukup untuk sebelum UTBK. Tapi tenang aja teman-teman, karena di UTBK 2020 dan 2019 di bagian section subtes yang bacaan-bacaan gitu, gue menyelesaikan 15 soal dalam 10 menitan. Jadi kayak masih ada sewaktu 5 menit atau 7 menit buat nge-review ulang jawaban-jawaban gue tadi. Jadi kayak sebenarnya kalau misalkan lu pengen pakai teknik gue adalah kerjain dulu baru nanti di-review lagi biar kita bisa memikirkan ulang jawabannya. Karena kan kalau misalkan pas awal-awal gitu biasanya kita kayak panic attack gitu loh, kayak ya udah ini gimana nih jawabnya. Kalau gue sih biasanya gue nggak akan ambil pusing mikir 1 menit nggak dapet, jawab dulu ngasal. Pokoknya yang kayak ngasal atau yang paling logis lah terserah lu. Cuman kalau gue gitu sih, gue kerjain abis terus nanti gue review ulang soalnya. Dan alhasil gue dapet skor total 620-an di UTBK 2020 gitu teman-teman. Oke, ini ada balasan terakhir yang gue quote. Ini sebenarnya nggak jauh beda sama balasan kedua kalau nggak salah ya. Gue kalau ngerjain TO MIPI berasa paling bego sedunia. Sumpah. Janganlah. Kalian semua itu pinter kok. Emang butuh waktu untuk belajar ekstra aja. Ya namanya TO emang didesain sesusah dan sekompetitif mungkin sih. Biasanya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nomor 5. Soal PK sebab akibat. PTN. Ada soal sebab akibat nggak sih? Atau soal yang 1, 2, 3, 4 kayak gitu? Iya. Oke, biasanya sih nggak ada ya sebab akibat. Soalnya sebab akibat tuh biasanya ada di yang logika itu apa? Penalaran umum ya. Adanya tuh biasanya soal-soal klarifikasi, kayak klarifikasi persamaan gitu teman-teman. Misal nih, segitiga ini tuh bisa nggak sih diselesaikan dengan rumus yang udah diberikan di pernyataan kedua. Kalau misalkan bisa nanti berhubungan, kalau nggak bisa ya gitu. Itu kayak penalaran umum ya. Beda lah pokoknya, beda. Percaya sama gue beda. Terus habis itu di sini ada balasan dari salah satu tweet dari TBS Gaiska udah UTBK. Wah, terpercaya ya dari namanya. 1,1234 itu masih ada, tapi dikit, cuman 1 sampai 2 soal. Sebab akibat udah nggak ada sama sekali. Ya artinya bahwa soal yang kayak 1, 2, 3, 4 maksudnya 1 misalkan 1 misalkan A log B, 2 A log C, 3 A log A, 4 B log B. Itu dikit, cuman ada 1 sampai 2 soal. Tapi sedangkan yang sebab akibat tuh udah nggak ada sama sekali ya. Jadi ini cukup bisa mengklarifikasi daripada pernyataan yang tadi ya, yang ada soal sebab akibat nggak sih. Ini udah cukup menjawab. Ya gitu sih. Jadi kayak ini bagus. Jawaban dari Gaiska udah UTBK mantap. Kita lanjut ke yang tweet terakhir. Nggak tahu. Tweet yang ke-6 yaitu 2021 Angkatan Beruntung PTN. Terima kasih untuk semua pihak dalam pembuatan soal UTBK. Kalian mengerti bagaimana angkatan 2021 ini setengah dari masa SMA kami daring. Terima kasih untuk soal yang masih bisa kami kerjakan. Semoga 14 Juni jadi mahasiswa baru. Oh, jadi pengumumannya 14 Juni. Oke.
Gue baru tahu sih pengumumannya 14 Juni 2021. Oke, tweet selanjutnya ini adalah tweet yang sangat menenangkan bagi kalian angkatan daring. Jadi kayak artinya bahwa soalnya itu tidak se-impossible yang kalian pikirkan atau kalian bayangkan. Ya emang sih gue juga pernah dulu pas SBMPTN pertama kali 2018 gue mikir bahwa soalnya itu gak akan bisa dijawab sama sekali dengan kemampuan otak gue yang minimalis ini. Tetapi ternyata soalnya tidak sesulit itu teman-teman. Jadi santai aja, santai soalnya pasti ada yang bisa kalian jawab. Kalau misalkan pun kalian belajarin pas-pasan pasti bisa kok. Pasti ada yang bisa kalian jawab. Easy aja, santuy. Terus juga gue pengen mengingatkan nih teman-teman, kalau besok kalian tuh tes suhu itu harus di bawah 37,5. Karena menurut protokolnya sendiri itu di atas 37,5 kalian nggak akan boleh ikut ujian. Jadi ya kalau bisa kalian datangnya lebih awal biar nggak kepanasan di jalan. Karena kan nanti kan entah ya dia ngetembaknya tuh di sini atau di sini. Kan nggak mungkin juga tes suhunya yang pakai dimasukin ke aksila atau ketek kita, nggak mungkin banget, nggak mungkin. Jadi ya datang secepat mungkin. Oke? Yang ketujuh, usaha versus cheating. PTN. Yang jujur usaha sendiri bakal kalah sama yang hoki dan dapat spill soal. Well sebenarnya ini tergantung sih, balik lagi ke rezeki masing-masing ya. Kalau misalkan kita balik ke awal banget. Tapi ya terlepas apapun, pede aja sama kerjaan kamu tanpa melihat kerjaan orang lain. Insya Allah kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri. Tahun lalu gue UTBK, gue kira nilai gue bakal lebih kecil karena waktu gue 2020 UTBK, adik gue juga ikut UTBK. Jadi kita tuh kayak sempet nyobain TO. Terus TO dia tuh selalu jauh lebih tinggi dari gue. Ternyata di hari H pengumuman nilai gue jauh. Iya lumayan jauh sih, beda 7 poin. Jauh lebih tinggi daripada dia, gue 620. Beda 10 poin. Gue 626, dia 613. Yang mana sebenarnya gue ngerjain UTBK tuh kayak pasrah banget. Kayak gue juga bingung. Yang gue bisa cuman PK doang kemarin pas UTBK 2020. Cuman alhasil ternyata memang sudah rezekinya gue dapat 626, yang mana waktu 2020 yang TPS doang 626 itu udah hampir bisa masuk ke semua jurusan di Indonesia kecuali ya FKUI atau FKUGM. Anyway kita sudah selesai videonya. Kalau misalkan ada yang mau curhat-curhat boleh banget langsung di kolom komen atau mungkin bisa langsung DM gue di Instagram. Nanti mungkin kalau misalkan emang kocak dan mungkin bisa membantu teman-teman yang lain, bisa gue feature di video ini di video selanjutnya di channel ini. Karena ya kalau misalkan emang infonya membantu dan memang ini bukan kayak bocoran, misalkan hey ada soal panda, hey tidak ada soal panda, kalau yang tidak ada nggak apa-apa sih, kalau yang ada itu jangan, itu nggak akan gue share karena ya gue sendiri paham lah betapa pentingnya krusialnya informasi tersebut. Anyway, best of luck buat yang mau UTBK besok. Semoga kalian diberi kemudahan, diberi kelancaran, serta diberi kesehatan. Karena kesehatan itu penting banget. Nggak ada kesehatan, kalian nggak bisa OTW, nggak bisa ngerjain soal. Suhu di atas 37,5, kalian juga bakal di kick out daripada ruangan tersebut. Oke, terima kasih sekarang sudah menonton. Semoga kalian menonton sampai selesai ini. Bisa pencet tombol subscribe di bawah atau pencet tombol like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, atau dislike kalau kalian gak suka dengan video ini. Dan jangan lupa kalau kalian gak suka, sampaikan kritik dan saran di kolom komentar agar video ini bisa lebih baik di video-video selanjutnya. Anyway, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video. Goodbye.